nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Semesta alam takluk kepada kehendak-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang dapat menentangnya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, serta segala isinya. Engkaulah Tuhan atas semesta alam. Saudari, kita memasuki minggu biasa ke-27. Roh Allah yang telah diterima dalam baptisan memampukan manusia untuk hidup dan memberikan kesaksian akan Kristus. Jangan engkau malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita. Demikian kata Rasul Santo Paulus kepada Timotius. Memang semua bukan karena jasa dan keberhasilan kita, melainkan karena Allah lah yang memberikan semuanya itu. Dengan keyakinan bahwa tugas kerasulan adalah penyelenggaraan Allah, maka manusia akan menjadi rendah hati dan tulus dalam menjalani hidup. Memang dibutuhkan iman yang kuat, kendati hanya sebesar biji sesawi. Demikian diumpamakan oleh Yesus yang kita dengar dalam perumpamaannya. Maka menyadari kelemahan kita, mari kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun, supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon semoga iman kami semakin berkembang dan berbuah secara nyata dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak tetapi tidak Kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Catatlah penglihatan ini. Guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertakar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Bersorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini,
seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Tuhan. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman serta kasih dalam Kristus Yesus. Berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah lalu menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.'
Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Trowulan Mojokerto itu pernah ada kejayaan yang dibanggakan utama bangsa Indonesia karena berdirinya Kerajaan Majapahit. Tetapi sayang semuanya sudah sirna karena mungkin ada gerakan pembumi hangusan, maka dengan demikian tidak diketemukan lagi di mana persisnya bangunan yang mungkin waktu itu begitu megah yang namanya Kerajaan Majapahit. Padahal itu baru terjadi tahun sekitar 1200-an tahun Masehi yang lalu. Tapi rasanya sudah jauh sekali. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama kisah Nabi Habakuk. Dia menyuarakan kenabiannya di tengah-tengah bangsa Israel. Kapan itu terjadi? Secara tahunan itu dikisahkan Nabi Habakuk muncul sekitar abad ke-7 sebelum tahun Masehi. Tidak lama setelah perang yang dikenal dengan Perang Karkemis pada tahun 605 sebelum Masehi. Tentu lebih jauh lagi dibandingkan dengan Kerajaan Majapahit. Tapi masih diketemukan apa yang benar-benar terjadi pada waktu itu karena tercatat di dalam kitab suci. Ketika itu orang-orang Kasdim menghancurkan Mesir, pimpinan penguasa Fir'aun Neko di dekat sungai Efrat, dan terus bergerak ke arah barat untuk menundukkan Yoyakim Raja Yehuda. Nah, Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan karena ia melihat adanya pelanggaran hukum yang ada di sekitarnya. Lalu ia bertanya, kapan pelanggaran hukum ini dijatuhi hukuman? Jadi Nabi Habakuk bergumul dalam masalah moral, yaitu orang-orang Kasdim yang dibangkitkan Allah untuk memberlakukan penghakimannya atas orang-orang Yahudi, padahal kekejaman dan ketiadapan dari orang-orang Kasdim menyangkal kebenaran Allah. Di mana kasih setia Tuhan? Begitulah pergulatan dari Nabi Habakuk dalam pertanyaannya mengadu kepada Tuhan. Tuhan Allah memberi jawaban bahwa bila selama hidup orang percaya kepada Tuhan dan punya iman dan bertekun, maka akan selamat. Sebab orang beriman, orang benar akan hidup berkat imannya. Itulah yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama, amat gamblang. Sebab orang benar akan hidup berkat imannya. Pertanyaannya, apakah ada orang beriman? Dalam Injil yang kita dengar tadi dalam penginjil Lukas bab 17 ayat 5-10, dinyatakan pula dengan pembukaan pertanyaan dari para murid Yesus. Setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat kepada para rasul berkata atau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amat nyata diungkapkan oleh para rasul, permohonannya minta tambahan iman ditambahkan. Nah, persoalannya apakah memang punya iman? Lalu nasihat apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka sehingga mereka merespon untuk mendapat tambahan iman? Dari apa yang dinyatakan Yesus, nyata benar bahwa apa yang dinasihatkan Yesus yakni pertama, peringatan, jangan menjadi penyesat atau istilahnya batu sandungan bagi sesama yang justru bermuara akan kehilangan iman. Maka jangan membawa sesama ke dalam dosa yakni kehilangan iman itu.
Itulah nasihat yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajak para muridnya agar andai kata ada didapati antara mereka berbuat dosa, maka agar saling membantu dalam mengatasinya. Karena mereka adalah komunitas keluarga anak-anak Allah. Maka kalau ada yang bersalah atau berdosa, dinyatakan Yesus, jika saudaramu berdosa, tegurlah dia. Itulah nasihat yang kedua. Teguran di sini dimaksudkan bukan teguran asal teguran, tapi teguran yang disertai kesediaan mau mengampuni. Jadi jangan menegur bila tidak bersedia mengampuni, sebab teguran model semacam itu sia-sia. Maka mesti disertai kemauan mau mengampuni orang yang berdosa. Itulah yang mesti direnungkan. Menegur itu berarti memperingatkan, berbicara serius dengan sesama agar ia sempat berpikir lalu terhindarlah dari dosa. Itu maknanya. Teguran pasif semacam ini harus menjadi ciri khas bagi siapapun, tidak terkecuali kita orang Kristiani. Mengikut Yesus jangan takut atau mengalami semacam hal yang sungguh-sungguh memberdaya dirinya sehingga tidak mau bergerak, hanya takut akan kebenaran dosa, dan jangan pula membungkamnya itu. Dengan kata lain, sungguh kalau ada didapati berdosa, segeralah hatinya diingatkan untuk tidak berlarut-larut dalam kedosaannya. Lebih baik menegur secara terbuka daripada menaruh dendam, diam-diam, atau mengkritik dari belakang. Orang yang suka menghitam-hitamkan sesamanya tanpa sesama itu tahu akan masalahnya bukanlah murid yang bersikap sesuai yang dikehendaki Tuhan. Itu yang mau ditandaskan Yesus. Tapi yang utama bukan soal teguran itu sendiri, tetapi sekali lagi kesediaan mau mengampuni. Biar sesama itu terus-menerus bersalah, lalu mengucapkan penyesalannya secara jujur, dan itu memang benar ataupun tidak benar, pengikut Yesus harus mengampuninya. Bukan urusan pengikut Yesus menyelidiki jujur tidaknya penyesalan itu. Itu semata-mata adalah urusan Tuhan. Kewajiban kita sebagai pengikut Yesus adalah harus mau bersedia mengampuni. Karena itulah dinyatakan Yesus, jikalau saudaramu berdosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berdosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lukas bab 17 ayat 4. Jadi amatlah gamblang sekali bagaimana kita sebagai pengikut Yesus senantiasa mau untuk mengampuni, bukan malah membentengi diri, tidak pernah mau mengampuni karena merasa tersakiti hatinya. Maka terungkap sampai 17 keturunan, mungkin kau ampuni, sakit hatiku. Semacam itu, sehingga bentengnya berlipat-lipat, Tuhan tidak bisa menembus. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mengapa para rasul lalu meminta tambahan iman? Sebab setiap dosa melemahkan iman, apalagi dosa berupa tidak bersedia mengampuni. Boleh dipastikan bahwa orang yang jarang mengampuni beriman lemah sekali. Para rasul tentu paham akan hal itu. Maka mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ini sejatinya merupakan doa yang sangat indah. Namun dalam ungkapan para rasul itu bergema semacam keyakinan. Kami ini kan sudah beriman, tapi belum cukup. Itu yang rupanya disadari oleh para rasul. Lalu Yesus merespon dengan jujur, sekiranya engkau punya iman, tetapi ternyata di manakah iman itu? Ya jangan berbangga atau mencoba mengukur-ukur imanmu, sebab iman tidak bisa diukur-ukur.
Iman juga bukan semacam spesialisasi yang diperoleh berkat usaha keras. Iman itu pertama-tama adalah karunia Allah. Ini yang perlu disadari betul. Jadi jangan sampai orang merasa diri sudah memiliki iman yang sedemikian rupa. Saat kita mau menerima baptisan, amat jelas juga ditanya, apa yang kau minta dari gereja Allah? Kita juga dengan mantap meminta satu saja, yakni minta iman. Mengapa minta iman? Karena kita berharap beroleh hidup kekal. Bukankah itu yang sejak semula kita minta kepada Tuhan Yesus? Nah, apakah itu sungguh-sungguh telah kita wujudkan? Jangan-jangan dalam perjalanan waktu bukan itu yang kita perjuangkan. Yang setiap kali kita mohon bukan memohon iman, tetapi senantiasa hal yang dunia tawarkan. Sandang, pangan, papan, nyaman tersedia. Kalau enggak, Tuhan akan kudobrak atau akan kuprotes. Jangan-jangan itu yang terjadi. Saudara-saudari, dalam kasih karunia terdapatlah kekuatan yang dahsyat. Itu kekuatan yang diandaikan atau diperbandingkan bagaikan pohon ara yang begitu kuat, yang mustahil secara fisik bisa pindah ke laut, tetapi berkat iman bisa terjadi. Artinya orang paling berdosa pun bila didekati orang beriman akan luluh hatinya dan akhirnya sadar lalu bertobat. Ingat apa yang benar-benar terjadi pada seorang yang sama-sama disalib dengan Yesus, yang sungguh bertobat. Kapan dia berbuat benar, berbuat sesuai yang dikehendaki Tuhan untuk berbuat baik, kalau sudah faktanya tidak berdaya, sama-sama disalib, tapi ternyata ia mengimani Tuhan. Tuhan, sekiranya engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah akan daku. Yesus tidak merespon, ya nanti kalau ingat. Mana nomor HP-mu? Enggak, tapi benar-benar sekali hari ini pula engkau akan bersamaku masuk Firdaus. Artinya benar-benar orang beriman menjadi selamat. Saudara-saudari, kaum Farisi memang terkenal sebagai orang-orang yang suka berbuat baik, sebab paham mereka dengan berbuat baik menurut mereka adalah semacam mengumpulkan pahala untuk dapatnya masuk surga. Jadi mereka semacam bersikap seolah-olah Tuhan itu punya hutang kepada mereka. Karena mereka telah berbuat baik, maka wajiblah Tuhan membalas kebaikan itu. Nah, sikap demikianlah yang didobrak oleh Yesus dengan kecamanya. Seorang pengikut Yesus memang harus berbuat baik. Karena itulah konsekuensi sebagai orang yang berbakti kepada Tuhan. Itu saja yang mesti dibuat. Harus berbuat baik dalam hal benar-benar sesuai yang dikehendaki Tuhan. Bukan berbuat baik supaya dapat pahala. Bukan itu. Tapi benar-benar kita berbakti kepada Tuhan karena kita memang diciptakan oleh Tuhan untuk senantiasa berkenan kepadanya. Maka iman sejati tidak pernah menghitung-hitung jasa atau pahala. Iman sejati malah tidak bisa menghitung. Iman sejati adalah sikap melayani, membantu, dan membantu manusia manapun tanpa pandang bulu, yang sungguh-sungguh mereka perlu bantuan, dan tidak terkecuali kita semua para pengikut Yesus. Itulah sikap yang mesti diambil. Saudara-saudari, rumusannya, teorinya memang sangat mudah, tetapi bagaimana perwujudannya, inilah yang akan teruji di dalam kehidupan konkret kita sehari-hari. Iman akan Tuhan, bakti kita kepada Tuhan, sungguh berkenan kepadanya kalau kita benar-benar tulus melakukannya. Sekecil apapun yang kita buat demi memuliakan Tuhan dan demi keselamatan kita, itulah yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Soalnya, apakah kita benar-benar sadar akan semacam itu? Saudara-saudari, hidup harus diwarnai kasih sejati dan iman yang murni. Hidup yang demikian biar tidak mungkin luput dari yang nama kesalahan, tetapi toh akan tetap menghasilkan buah-buah yang indah. Bukan kebalikannya, semacam keajaiban-keajaiban yang mungkin menggemparkan. Kita tidak ke sana arahnya, tapi benar-benar kita berbakti sepenuhnya kepada Allah, beriman sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana ditandaskan oleh Nabi Habakuk.
orang benar hidup karena imannya. Maka mari kita wujudkan hidup demikian, tetaplah semangat, Tuhan memberkati kita.